Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida dari kelas 11 IPS 2 SMA Nazhatul Ulum. Di sini saya akan menjelaskan tentang SBMPTN Akuntansi. 1. Perusahaan dagang subur selama bulan Oktober tahun 2016 memiliki data sebagai berikut. Pembelian 15 juta, retur pembelian 1 juta. Potongan pembelian 2.500.000, beban angkutan pembelian 500, persediaan barang dagang awal 2.500.000, persediaan dagang akhir 2.500.000. Berdasarkan data tersebut, besarnya persediaan barang yang siap dijual adalah A. 11.500.000, B. 14.500.000, C. 12.500.000, D. 10.500.000, E. 13.500.000. BTUD persediaan awal plus pembelian bersih. BTUD 2.500.000 plus 15 juta plus 500 plus 1 juta plus min 2.500.000. BTUD sama dengan 14.500. Jadi jawabannya adalah B. 2. Sebuah perusahaan menerima pendapatan setelah selesai melakukan pekerjaan jasa terhadap pelanggannya. Pencatatan transaksi tersebut dalam zona umum yang benar adalah A. Kas di kredit, B. Pendapatan di kredit, C. Pendapatan di debit, D. Piutang di debit, E. Piutang di kredit. Jurnalnya adalah kelas B dan pendapatan kelas. Aja disitulah. Jadi jawabannya adalah D. Piutang di debit. Jadi soalan ketiga, pada tanggal 13 Desember 2017 diketahui usaha kursus akuntansi milik Minasuti memperoleh laba sebesar 10 juta. Ayo jurnal yang diperlukan untuk melakukan tersebut adalah A. Laba debit 10 juta, ikhtiar kredit 10 juta, D. Ikhtiar laba rugi, D. 10 juta, laba kredit 10 juta, C. Ikhtiar laba rugi, D. 10 juta, modal kredit 10 juta, D. Modal debit 10 juta, ikhtiar laba rugi 10 juta, E. Pendapatan D 10 juta. Jadi jawabannya adalah C. Ikhtiar laba rugi D 10 juta dan modal kredit 10 juta. 4. Perusahaan dagang makmur memiliki kesediaan awal 1 juta. Selama periode setahun terjadi transaksi pembelian sediaan senilai 15 juta dan terdapat retur pembelian senilai 3 juta. Di akhir periode dihitung sediaan akhir senilai 3 juta. Sehingga nilai kos barang terjual, harga pokok penjualan yang harus tercantum berjumlah A. 10 juta, B. 11 juta, C. 12 juta, D. 13 juta, E. 14 juta. Jawaban dan pembahasan. HPP persediaan awal plus pembelian bersih min persediaan akhir. HPP persediaan awal plus pembelian plus biaya angkut min retur min potongan. Persediaan akhir HPP sama dengan 1 juta plus 15 min 3 juta min 3 juta. HPP sama dengan 10 juta. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah A. 10 juta. 5. Bukti buku harian jurnal penjualan digunakan untuk mencatat penjualan A. Tunai, B. Kredit, C. Tunai kredit, D. Tunai dan potongan penjualan, E. Pendapatan bunga diterima di muka. Dalam akuntansi perusahaan dagang ada 4 jurnal khusus, yaitu jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal kas masuk, jurnal kas keluar.
Pada soal ditanyakan jurnal penjualan untuk mencatat penjualan apa, jawabannya adalah semua jenis pembelian barang maupun jasa secara kredit, sehingga jawaban yang tepat adalah B, kredit. Soal yang keenam, perusahaan yang hanya memperoleh laba normal dalam jangka panjang adalah perusahaan yang berada di pasar. A. Persaingan monopolistik dan monopoli. B. Persaingan sempurna dan persaingan monopolistik. C. Monopoli dan persaingan sempurna. D. Oligopoli dan persaingan monopolistik. E. Oligopoli dan persaingan sempurna. Dari soal di atas, lo harus ketahui dulu nih apa itu laba normal. Dalam ekonomi, laba normal merupakan kondisi di mana total pendapatan sama dengan total biaya ditambah opportunity cost, dan kondisi tersebut dapat terjadi dalam jangka panjang dan jumlah produsen yang banyak karena tidak ada hambatan untuk masuk pasar. Nah, pasar yang memiliki dua ciri-ciri di atas adalah persaingan sempurna dan persaingan monopoli, sehingga jawaban yang tepat adalah B, persaingan sempurna dan persaingan monopolistik. 7. Apabila perusahaan jasa melakukan penambahan peralatan dengan dana yang diperoleh dari bank, maka terjadi penambahan A. Aset dan dicatat di sisi debit. B. Utang dan dicatat di sisi debit. C. Pendapatan dan dicatat di sisi debit. D. Biaya dan dicatat di sisi debit. E. Modal dan dicatat di sisi debit. Jawaban dan pembahasan. Soal di atas membahas tentang persamaan dasar akuntansi di mana harta aset harus sama dengan utang aktivita ditambah modal pasifik. Nah, akun-akun yang tergolong sebagai harga atau aset dapat dibagi dua, yaitu aset lancar, mudah untuk memperhasilkan pemasukan, dan aset tetap harta yang gak habis dalam waktu 1 tahun. Kembali ke soal, perusahaan jasa tersebut ingin melakukan penambahan peralatan di mana peralatan termasuk dalam aset, maka dicatat di sisi debit dan dana yang digunakan diperoleh dari bank, maka aktivitas bertambah dicatat di sisi kredit, sehingga kemungkinan jawabannya adalah terjadi pembahasan aset dan dicatat di sisi debit atau penambahan utang dan dicatat di sisi kredit. Jadi jawaban yang benar adalah A, aset dan dicatat di sisi debit. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata ataupun sebagainya, saya minta maaf. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.